Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala izinkan kita untuk kembali hadir di masjid mengaji, mempelajari tentang sirah nabawiyah. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita tentang kehidupan Rasulullah dan menambah mahabbah kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua berikan sehat walafiat, berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, istiqomah. Insyaallah nanti kita kembali kepada Allah membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah Rasulullah ditolak mentah-mentah di Thaif dan hanya membawa satu yang masuk Islam yang namanya Adas, Rasulullah dalam perjalanan kembali ke Mekah di tempat yang namanya Wadi Nakhlah. Disitulah Rasulullah merasakan ketenangan, ketenteraman, dan mendapatkan pertolongan ghaib langsung dari Allah di atas 7 langit. Dan akhirnya di sana Rasulullah tinggal, dan di sana ada juga mata air yang cukup besar dan tangannya subur. Disinilah kemudian Allah Ta'ala mengutus sekumpulan jin yang disebutkan Allah di 2 tempat dalam Al-Quran. Satu surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30, 29 sampai 31, dan surat Jin ayat 1 sampai 2. Terus ini sering mau surat Jin itu bisa kepada jin. Allah tidak wangi tadi jin bisa. Katanya baca 40 kali itu bisa jinnya nampak. Kau nanti nyoba, jangan coba ya. Coba, insya Allah wajahnya mirip jenengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang Al-Ahqaf ya. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah, wa idh sarafna, ketika ada sekelompok jin itu Rasulullah membaca Al-Quran, yastami'una al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah membaca Al-Quran, ada sekelompok jin datang, dan mereka ini merasa kaget dengan bacaan Al-Quran ini. Ini bacaan apa kok enak? Itu dilengkapi dengan surat Jin ayat 1 ya. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini bacaan apa ini? Enaknya biasa. Al-Quran itu kan begitu ya. Kalau orang itu sungguh-sungguh mendengarkan Quran, dia akan mendapatkan Quran ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat. Belum selagi tahu maknanya saja, masih mendengarkan bacaannya itu rasanya Masya Allah. Ini jin.
Kemudian jin ini kan berbondong-bondong. Jadi sekelompok jin duduk di hadapan Rasulullah, ada jin lain datang. Falamma hadaruhu, maka ketika yang lain datang hadir, qalu ansih. Diam. Ada bacaan Quran dibaca. Falamma qudiya ila qaumihim mundirin. Dan ketika mereka selesai mendengarkan itu, pulang ke rumahnya dan menyampaikan isinya kepada keluarga. Itu hebatnya jin. Kalau pengajian berumah sungguh-sungguh, yang masih teko rame. Kalau sudah pulang, dia menceritakan isinya kepada keluarga. Jual Arab Bapak Ibu, menurut saya meter itu jalan. Kadang-kadang pengajian itu di PDW, ganti sampai orang. Nanti kalah jin, kalah sama jin. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Allah yang telah diturunkan sesudah Nabi Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dia menceritakan kepada keluarganya jin dan memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu dari Allah, terimalah seruan yang menyeru kepada Allah, wa aminu bih, dan berimanlah kepada Allah. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, Allah akan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Jadi mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kemudian menyampaikan kepada orang lain, mengamalkan dalam kehidupan. Apa tadi Pak? Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah mengampuni dosamu. Wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan memberikan atau melepaskan kamu dari azab yang diwaca enak, dirungokno enak, di angen-angen maknane enak, diamalkan apa lagi. Kemudian turun surat jin, yang isinya surat jin itu bahwa jin-jin itu merasa takjub terhadap Quran. Makanya ada orang pernah mengundang itu tujuannya untuk usir jin. Jadi kan kalau udah beri gini sebab beri Quran karena jin, tolong dengan usir jin. Waduh, ini gak ngerti ilmu yang usir jin ada. Terus kalau menceritakan masalahnya bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang durhaka, sama kayak manusia. Kalau memang jin yang ada di rumah ini jin yang baik, dia tidak mengganggu, malah senang sampai baca Quran di rumah no. Tapi ini jin sih gak api yang ganggu. Dan orang itu identik selalu mengait-ngaitkan jin itu dengan hantu. Boten Bapak. Hantu itu kan tidak ada. Hantu itu gainannya orang Indonesia. Wakil Indonesia hantu itu susah ngesot, babi ngepet, nenek kayu, ngono ah. Kan orang Arab ini memberi heran. Indonesia kok banyak hantu ya? Ya karena Indonesia itu pandai menciptakan hantu. Saya tidak boleh dana kayak film saya tidak bodoh. Mau tahu di setel anak bola, desa penari. Saya nanti ini kali ini. Ono tari-tarian itu medeni, ono arek KKN itu. Katanya kisah nyata. Kisah nyatanya 1%, yang 99% karangannya sutradara. Di Arab tidak ada hantu di Arab itu. Kalau jin ada. Lagi ini Bapak Ibu, iblis itu ada juga yang golongan jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Jadi
Jadi jin itu sebenarnya sama dengan manusia, khitabnya sama, fungsinya sama, dan jin nanti akan dihisab oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya ma'syarul jinni wal ins. Hai sekelompok jin dan manusia. Jadi enten jin, enten manungsa, enten iblis. Jin iki sing jenenge iblis iki lho. Nek iblis niki jenenge setan. Nek manungsa nek ada Muzaki, Anang, Ahmad Sohib nek manungsa. Jadi ada nama panggilan, ada nama sandang. Nah, jin sama manusia ini fungsinya sama. Nol. Nol itu artinya asalnya itu mereka ini bukan makhluk yang jahat. Jahat itu kalau ada kontaminasi dari setan, jin, dari iblis itu. Jadi jin ini bisa kemasukan iblis, menungso bisa kemasukan iblis. Jadi objeknya itu jin dan manusia. Jadi kalau jin itu kemasukan iblis ya kelakuannya sekarang lawan. Nah menungso kalau baru iblis di pada mawar kelakuannya kasih dari masalah. Iblis mlebu nang jin. Lah jin wis ketelan iblis niki mlebu nang menungso. Wis gak ngerti ya. Iki kesurupan, wis macam-macam. Karena jin itu ada yang memberikan efek baik loh Bapak. Jadi kalau cerita adik pulang ini jin itu hafal Quran. Jadi adik pulang ini mau dapat 4 bulan, kan kebuiran yang menghafal Quran, madrasah Quran. Pertama itu apa Quran? Apa hadis? Iso ceramah-ceramah. Jadi mantuk niku Pak, wong sak kampung diceramahi kabeh. Kalau wong laku diceramahi, ya wedi kok iku, wong laku diceramahi. Wonten wong wedok dari rok mini gak kebungan langsung adik kula. Wahai ibu, perbuatan ibu itu perbuatan yang tercela. Dan kita, wongnya melayu langsung dikira gendeng. Nah wis serban. Ibu kula niku adik itu kok berubah ya, mau tamulan kok wis berubah koyo ini. Tidak wajar. Akhirnya saya datang Pak, coba tesan Quran, apalah tes. Kalau tes, apalah juz nisab, juz dulu, apalah. Dan bacaannya juga bagus Bapak. Waduh, Quran ini gak wajar, itu jelas. Akhirnya saya undang beberapa kawan yang ahli dalam bidang itu. Iya, saya gak wajar, kita memang jin. Sudah diruqyah beberapa kali diruqyah wis gak bisa nyaut sampai kesekian kali dengan mbah ngene mboten kanca sing ahli ruqyah. Kok wis mati tadi. Diruqyah niku bisa dialog. Kon sapa? Aku ngerti kon iki ya. Jawab. Aku Abdul Qadir. Jenenge Abdul Qadir. Tekon dia asal aku iki santrine Mbah Hasyim Asnari. Wis nak kebuiran ini puluhan ratusan tahun. Lho, lah kok ada manggonan wong iki. Aku sama ngambil iki. Hari ini biasanya terus disolid pinta. Tuh ngene. Hati-hati sama itu. Terus akhirnya aku cocok, wis tak lebone. Terus gak iso negosiasi. Betul. Ya alat Bapak Ibu. Tapi akhirnya bisa keluar lagi. Metu jine adikku lo balik goblok malah. Tak pada kok habis bae terus no ayate ya. Gak iso cak dorong apa, tapi iki apa? Karo aku iki. Dari ibu kula almarhumah ngomongnya. Nah iya. Ngono iku mesti sak gak usah diadit ditokno kok jine bagane Al-Qur'an. Kula ngomong, sak api-api jine iku tetep api-api manusia. Makanya kalau ada urusan-urusan yang seperti itu instan itu ada dua kemungkinan. Memang benar-benar dari Allah yang disebut ilmu laduni atau jin. Moro-moro ngaji pisan apa ngaji pisan iso pidato. Wah,
Ada dua kemungkinan, mungkin betul dari Allah itu ilmu laduni atau ketambahan jin. Ada itu orang kalau takon itu, ya apa ini? Kalau sama apa aja, pokoknya aku ini enak mana? Jadi ini jin Abdul Qadir. Karena kalau kalau tak kanani, tak boleh ada jin ya, jadi kalau benar aku. Bahkan ada ayat di dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada seseorang itu yang ketergantungan dengan jin, maka dia bertambah sesat. Manusia itu makhluk yang paling mulia, kok malah menjadi jin. Sehingga wajar Bapak Ibu kalau ada jin yang berbaikat kepada Rasulullah. Dan tempat yang paling viral di Mekah, tempat berbaikatnya jin itu adalah Masjid Jin. Dulu ada Wadi Nakhla. Dan ayat yang pertama sampai terakhir surat Jin itu menjelaskan tentang jin itu seperti apa. Dan juga nasihat kepada jin agar beriman kepada Allah. Nanti kan jin itu sama-sama. Nah, saya bilang kepada beliau, jadi jin-jin sih gak ganggu, gak perlu ditolong. Mereka punya alam sendiri, mereka punya kehidupan sendiri. Kecuali kalau mereka itu kita baca Quran, seneng. Jin itu dengan orang yang baca Quran. Ngomong-ngomong bacaannya api, bener, senang. Nah inilah yang menjadi pertolongan Allah kepada Rasulullah di tengah-tengah kesusahan Nabi. Dakwahnya ditolak, ternyata ratusan jin datang untuk berbaikat. Sampai Nabi itu kan kemarin saya sampaikan, putus asa Pak, aku kita teman takas. Nah masa Nabi itu ditolak ini. Jadi merasa apa? Gak pede, pesimis. Tapi dengan adanya jin datang dan berkata, ya Rasulullah, saya membawa ratusan jamaah saya untuk berbaikat kepadamu masuk Islam, dan kami yakin bahwa yang kamu sampaikan ini benar dan engkau adalah utusan Allah. Bersyahadat Bapak Ibu. Baru Rasulullah, wah ya isi. Nanti awak dewi ini temenan, ini utusan temenan. Jamaahnya jin. Yaitu. Ini juga menjadi hiburan Bapak Ibu. Menjadi hiburan. Kapan itu si mutan terus itu kapan itu? Kalau ngaji saja ini anggota ini itu di pulau kafe tapi itu pulau. Kalau mutan terus kita kelima tahun betul. Ketika ngaji apa bisa ngaji ya? Kalau saja Bapak Ibu niki jamaah yang menurut saya lima. Ini sih kayak gini masih ada harapan. Nggak tadi nggak ada ngomong sini nggak ada. Kalau saya yakin pasti. Dan dulu katanya kiai dulu itu mau pokoknya ada masjid, terutama masjid yang lawas-lawas itu jinnya wakil, tapi jinnya api. Moga baik di jangan ini kalau dibandingkan apa? Babul jangan, wakil babul jangan jin. Soalnya jin mulai jangan lompor. Ini jin titik. Jin titik ini. Tapi gimana ganggu Bapak Ibu. Mereka juga ikut ngaji, ikut nyemak Quran, ya, ikut berjamaah seperti yang diceritakan dalam kitab ini. Jadi jin itu menjadi penghibur Nabi, masya Allah. Lah jinnya bisa menghibur Nabi, apalagi manusia. Ada sebagian yang memang diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin. Bahkan saking mengenai komunikasi sampai dijadikan bisnis jual beli jin. Kalau itu nggak ada di sana, sing viral waktu sama jenglot itu nggak biar eling kan. Ini kok kebiasaan pulau nih sing tadi kepala jenglot itu, kepala jenglot ya apa sih? Ya sing bagian ngurusi jenglot itu. Jadi dia itu disewa oleh perusahaan-perusahaan besar karena dia itu disebut Raja Jin Indonesia. Julukannya Raja Jin.
perusahaan butuh jin pinten dhek sing jual beli jin. Dan larang Bapak Ibu. Satu jin itu kadang-kadang 25 juta, 30 juta. Larang untuk menjaga perusahaannya supaya aman. Ngoten to. Mbok jin duwe kaya apa? Waktu kalau betul paham nih Pak, mulai dia cerita kepada saya. Suatu ketika, kalau ini film, zaman biyen kok, dan ini ke Jakarta, misalnya kalau sebut jenenge mungkin sama golek ya. Ini jarene, ini dampingi menteri-menteri ini. Ini cerita tentang aku ini lagi ditugas no Erick Thohir, Dik, nawal jin-jin kuwi nggak mau nawal Erick Thohir. Waduh. Tapi yo wong iku modelnya kan apa jane? Gombolan jin gimana ya? Pakaiannya gak kena. Kalau film itu ditiru. Assalamualaikum. Kenapa? Aku turun. Itu jam 1:30 tadi. Oh, ganggu aku kok sampe ini. Aku ganggu kok, aku turun ganggu sampai ini ya apa sih? Sampai nanti aku kena kuburan Mbak Karima ke Bangkoni dari Jakarta ke Bangkoni. Aku ditutno itu jin 5. Aku gak bisa wiritan, gak bisa gak usul aku. Tak takoni, wakmu. Ini kalau ini keadaannya muzaki. Lho kok, ini gak paham apa-apa. Tolong ini. Ya, tolong mau coba ganggu aku. Aku ini kalau masalah urusan jinmu udah ganggu aku. 5 ya jadi kok karena awak mau sih ngomong ini. Kita aja urusannya apa ngomongan jin sampean itu. Mungkin itu turu aja. Tak takon di balik-balik jin. Kok karena siapa sampean? Muzaki. Muzaki siapa? Ya terus sampean itu sing ciri-cirine ya kula niku, Pak. Mulane kodane Muzaki mriki. Tiyang film. Akhirnya kalau mriki sampean waduh iki payah iki ngomong iki. Kadang-kadang iki teman ngataga omongan. Mboten kula rek. Akhirnya ngomong ngeten. Tolong yo akikmu sing nanggone lemari itu kok ngono. Aku iki mboten nang duwe akik ya, Pak. Kalau ini analogi kan, akik aku bala-bala dikai akik, dia ngilang-ngilang aja, pada jujur nih akik. Tolong jujur, namanya lemari. Terus pikir di nang sorokan, bukan sebelah kanan nisor. Bukan akik tapi bukan. Pikir akik sobat atau muncul, pikir akik sobat, karo. Wakil ngoten niku. Terus kawin, yo, kawin. Saiki tirokno aku ngomongi, pokoke sok yo, balik. Ojo ganggu. Lha kok cekel, balik. Lah kok gak paham iki kok gendeng ae. Ora-ora mantep, kalau coplok malih jare sing telepon. Ya ngono wis aja ganggu maneh lho ya. Aku sik konsentrasi kok perlu ada Mbak Karima iki. Mata-mata hilang akhirnya. Oh, ngoten mau ceritane. Jadi kula iki mboten paham apa-apa. Nek kula niki tak gawe-gawe, Pak. Nggih pasien kula ada. Iya kan baru ngaji kula niki. Buka praktek jalan. Enak deh. Ngomong ngeten duwe akeh. Terus kula ditawari yo kok ayo bisnis jin marang sampean. Yo bisnis jin iki yo kon golek customer sapa-sapa pejabat-pejabat sing anggota DPR sing butuh-butuh pengawalan jin. Kok aku sing golek jin, kok tak kei bagian yo ono maneh iki tak dulu. Itu namanya sisi lain dalam kehidupan. Dan kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya kesananya jauh sama yang lain, nanti berbahaya. Ujung-ujungnya tidak semakin baik, tapi semakin sesat.
Nah, peristiwa ini merupakan pertolongan dalam bentuk lain yang diulurkan Allah dari simpanan ghaibnya dengan disertai pasukannya dan tidak diketahui kecuali olehnya. Dan ayat itu diturunkan dalam kesempatan itu juga terkadang kabar gembira tentang keberhasilan dakwah Rasulullah SAW dan kekuatan macam apapun dari berbagai kekuatan alam tidak mampu untuk menghalangi keberhasilan. Jadi namanya tasliyah, hiburan untuk Rasulullah. Bapak Ibu, tiang itu terhibur itu tergantung iman. Enten guru ngaji ngoten nggih. Terus ana santri ngaji. Kalau ini kan jenengan senang, terhibur loh. Ono sing gelem ngaji isu-isu lungguh, masya Allah. Sampai nyeruput, jahit. Mas Yon itu rada ceklak, betul. Nyeneng loh. Ini hiburan namanya. Itu kalau pikir koyo-koyo ini paling nabi itu ya. Terus ada guru TPQ. Santrinya itu bisa ngaji nih loh. Saya ngasale mlebu TPQ ini gak ro apa-apa. Iso maca Fatihah itu seneng guru. Itu hiburan. Ada lagi orang itu kesenangannya makanan. Nek dijak mangan seneng. Nek diteri panganan seneng. Niki mangkok badokan. Enten lagi dikei duit senang. Jadi jangan kira loh semua orang itu suka dengan uang. Ya umumnya suka, tapi ada orang itu yang sekedar orang santri ini soal ngaji titik udah senang. Contohnya orang ketua takmir, delok jamaah nambah situ. Mana jamaah? Jadi makom imannya di situ. Kesenangannya sendiri-sendiri. Ada orang itu dicuri duit loh kan, ke Arab biasa. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada duit. Wangel pak, dari aku nggak ada duit, ini wangel. Kadang-kadang sholatnya rajin ya, doyan duit ada. Ini buatan senang duit. Pernah dibayari oleh perusahaannya itu dengan bayaran yang lebih itu nggak mau. Saya nggak mau pak. Sudah ini hak saya, sudah ini aja. Cukup, jangan ditambah lagi. Cerita itu genjot ini. Ya gak apa-apa kesenangan itu kamu. Ente senangannya sholat, ente senangannya puasa, macam-macam. As-surur itu macam-macam. Dan itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang, kesenangannya. Makanya kan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa untuk mengukur kadar keimanan itu bisa dengan dua cara. Coba lihat dia kalau dia diuji oleh Allah. Sabar atau enggak? Atau coba dia kalau diberikan nikmat oleh Allah, kesenangannya apa? Yaitu kadar keimanan. Kalau orang itu gak senang uang pak, uang itu pasti disedekahkan. Karena bukan gak senang ya, apa sih pak? Ini buat tentang duit soalnya. Jadi masih piro-piro oleh duit akeh, tetap sodako. Gak eman. Karena gak butuh iki ya, kesenanganku itu sodako. Ada yang mahabbah kepada ilmu, mahabbah, ngaji dok semua dengan ngaji. Itu namanya as-surur. Dan kesenangan manusia ini berbeda-beda. Ya sampai keseliran tuh pak. Ada yang senang jahe, ada yang senang teh, ada yang senang kopi. Ini saya ini lagi keluar dari diklat, jadi mulai Senin kalau ini sampai Jumat besok. Saya ini di BPSDM ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Balong Sari, dalam rangka diklat MTQ nasional oleh salah satu trainer. Jadi badan sangat harus berhubung cedek. Lihat-lihatnya gaya atu-atu. Terakhir besok Rakornas Amerika, BPSD, badan sangat. Terus ini yang datang kan habib-habib kuari-kuari. Nah mungkin cateringnya itu punya mindset begini. Pokoknya mau Quran itu supaya enak, mau pilih jahe. Tambah pedas jahe ini, tambah sip.
Mungkin cateringnya ngomong, ada betul yang jahe pedes, jahe di standar itu nawar. Jadi dipikir korek HP itu nih umat orang jahe pedes itu tambah baik, ya tambah mulus betul nih. Jadi jahe disiapkan apa? Kalau ngomong cateringnya Pak, ojo jahe itu yo teh, yo kopi susu katanya korek HP itu supaya lu jahe. Iya nek izhari Pak, siji izhari pakai jahe, betak izhari ini lho. Iku kudu jahe nih, nek korek kabeh kan. Kalau jahe itu pun segala jahe ya, jangan terlalu pedes. Iso jebol tenggorokan arek-arek kepedesan. Jadi mereka mengira seleranya ini, sementara kita seleranya ini. Nah, selera dalam dunia itu sesungguhnya sama dengan selera dengan akhirat. Makanya kok ada orang sudah tahu jamaah itu baik, ngaji itu baik, tapi kenapa mereka tidak semuanya datang ke masjid? Itu kadar keimanannya, seleranya. Orang sih ngomong nih, oh jahe gue enak, belum tentu orang lain suka jahe. Itu yang disebut dengan bahwa manusia punya kadar keimanan yang berbeda-beda. Ada selera yang berbeda. Wong lanang enten sing seneng wedok niku kuru langsing. Ana sing seneng nemu. Kaya kula ngene seneng nemu. Lonjok kurang gak ketol. Para yai niku lah. Enten lumayan enten yai, punya ini sedo bolak-balik. WA kula, yai gede iki, Pak. Gus, enten rondo-rondo daerah sampean mriku. Jika ada ya, jenengan masa akan sing apa? Pokoknya lemu, lomo kan. Pak, ibu hati-hati sampean. Sing kuru-kuru sampean lomo akan. Kan banyak orang yang sibuk menguruskan tubuh itu gara-gara dia mengira kalau orang laki-laki itu suka dengan perempuan yang kurus yang langsing. Belum tentu. Kiai walu kuno seneng sing lemu. Pokoknya kalau sing lemu persyaratannya buat macam-macam, sing lemu. Jadi kemarin ngaji manang kafe. Ada cerita dan suarakan itu, enten apa Pak yang berubah? Enten yang berubah. Siji tinggi badan, dua berat badan. Dan suarakan itu buatan nanti yang lemu kuru kabeh langsing kabeh. Makanya tentunya sama lemu akan. Yang buatan rugi sampai. Wong sing lemu niku enak. Nek mlebu swarga tahu duwe pengalaman lemu, tahu duwe pengalaman kuru. Nah. Kalau niku delok wong guru sana, kayak gak direken habis sing nang gak belanja ya. Saya ngomong apa ya coba delok saya ngomong wae makmur iki. Istri mesem-mesem iki bojone lemu-lemu iki. Ya, apa ya kula Pak. Dengan pertolongan dan kabar gembira itu kesedihan Nabi hilang. Keputusasaan Nabi hilang. Yang semenjak pergi ke Taif wajah beliau selalu susah dan berkurang durja. Sedih Pak Nabi. Boten perkara sedih niku mikirna donya boten. Mikirna ya Allah niki dakwah niki kok gak diterima. Sedih. Bahkan setelah kembali ke Mekah pun beliau masih nampak muram dengan keadaan seperti ini. Beliau menyusun langkah baru untuk menyebarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah dengan semangat baru dan optimisme yang baru. Zaid bin Harisah bertanya kepada beliau, sinten Zaid bin Harisah sing nyarani Nabi ke Taif. Ya Rasulullah, bagaimana caranya engkau masuk ke Mekah? Padahal orang-orang Quraisy ini sudah mengusir engkau. Nabi menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti akan menciptakan kelonggaran
dan jalan keluar dari masalah yang kau lihat, dan sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Itu ayat in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sak peteng-petenge mesti orang cahayanya, sak tutup-tutupi mesti orang celahnya. Jadi ini sebuah harapan. Dia mau putus asa, mau putus asa itu tentang apa ini? Dan dia mengira tidak ada jalan keluar dari urusan dunia. Makanya harus beda. Kenapa bedanya? Pasrah dan putus asa. Tipis nih Pak. Koyok-koyok pasrah tapi sebenarnya bukan pasrah, putus asa. Kenapa kira-kira? Bedanya pasrah dan putus asa. Kalau pasrah Bapak Ibu itu masih menggunakan potensi. Wong sing gelem metu teko omane wong pasrah. Jadi jangan dikira wong pasrah niku meneng kok meneng. Kok gak nyambut gawe ya? Aku di pasrah nang Allah. Wis tak serahno kabeh uripku nang Allah. Depro. Ape kok sana blok ora jedal. Ya Allah. Jadi sing wedok gak nyambut gawe to Pak? Aku iki pasrah, Bro. Wis pasrah. Kabeh diatur ambek Allah ya. Ini kopi nih Bu. Gak ada kopi itu pasrah mal. Bukan harus pasrah itu keluar Bapak. Pasrah itu menggunakan semua potensi. Betul Pak. Betul Pak. Kalau biar pertama kali nikah nih Bapak Ibu. Nikahnya harus gawe ya kalau. Melok Moro tua ini ya padha nek moro tua sampeyan padha kedonyane kabeh padha ae kok ana moro tua gak kedonyane ndelok mantu iki gak nyambut gawe terus ngedem rasane. Lalu karo bojo kula. Ya apa? Sama Mas. Motor pulang, motor nanti ya. Akhirnya tak ngapel kula. Wis nambah sunan ngono ae, meneng ae di mana. Engko sore-sore kok boleh bisa kan moro tua nyambut gawe. Jangan di rumah Pak, keluar. Ada rezeki, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ayo keluar. Masih gak duwe kantor gak apa-apa. Kadang-kadang duwe kantor sama duwe kantor, budal seragama. Bayaran ya gak cukup ben rokok. Kadang-kadang sarungan netu oleh duwe akeh. Yang penting mau keluar itu namanya orang pasrah. Tapi orang putus asa tidak, dia masih mata bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa berjalan. Datang depok namanya, bukan pasrah, putus asa. Dan tidak ada dosa besar melebihi orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Wala ta'asu bir rawhillah, innahu la ya'asu bir rawhillahi illa al-qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang putus asa itu kategori orang-orang kafir. Nabi Zaid, Nabi pun lahiran boten sedakwah Nabi. Orang Taif ditolak, nang Mekah diusir. Apa kata Rasulullah? Masih ada cahaya dalam kegelapan, masih ada pintu keluar dari hal-hal yang tertutup. Tenang ya, masih ada pertolongan Allah. Itu kalau nggak melihat Allah Bapak Ibu, Nabi Gus nyelebang Nabi. Yang dilihat adalah Allah. Pertolongan Allah. Intan suruh Allah yang suruhkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan langkah-langkah. Ini ayat bisa dipakai untuk apapun yang bersifat mengajak kepada kebaikan. Selevel Rasulullah SAW. Apalagi awak dewi bahas masalah Nabi Yunus, Nabi Nuh. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu. Fase cerita Rasulullah dakwah ke Taif. Nanti akan kita lanjutkan kelanjutan dakwah Rasulullah dengan menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan personal-personal. Nabi itu diprioritaskan justru orang-orang kaya, wong-wong sing sugih-sugih, para pejabat. Karena orang-orang yang ngapunten sing gak kabeh sugih itu gampang jajan. Sing sugih niki akeh.
Makanya Rasulullah pernah sampai turun ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Rasulullah sedang berdakwah di depan orang-orang kaya. Kata Abdullah bin Umi Maktum teko, ini buta ngomongnya, ya Rasulullah, ausini, minta nasihat Nabi, minta nasihat. Tidak direken namanya. Bukan Nabi nggak kereken Pak. Nabi sedang berbicara di depan para orang-orang kaya pejabat, orang-orang yang berpotensi nanti kalau masuk Islam itu Islam akan jaya. Dan kalau mau melarang, takut. Ausini ya Rasulullah, nggak direken. Tapi Nabi tahu, batin Nabi kok diisi, aku tak ngeramut wong sugi-sugi. Lah wong sing mutok kan lho nek wong sugi-sugi itu Pak. Akhirnya tahu ayat abasa wa tawalla anja. Engkau berbuka masam ketika ada orang buta itu. Batal sama aja Nabi. Aku nek arep jawab kon wong sugi-sugi gak kereken. Makanya kalau begini ditegur kali konco-konco, muzaki mancetai, ditekani pejabat-pejabat, dok gubernur, malah balik atau foto nyampe gubernur, gue nyampe menteri. Itulah ucapan orang iri ya. Kali kan, jika aku dan DE, mas, loh. Nah terus kalau saya datang ke sana siapa yang garap-garap orang-orang seperti ini? Siapa yang garap wali kota? Siapa yang garap gubernur? Nah, ya sesekali kita itu harus turun, sesekali harus di atas. Yang penting kan hati ini Pak. Hati pula lagi sana kan diundang gubernur di masa muda. Kalau jujur apa? Nabi juga melakukan seperti itu. Sampai setelah selesai ditegur sama Allah lewat ayat, Nabi datang kepada Abdullah bin Umar. Kamu minta nasihat apa? Sekurang nasihat mau pun gak tarik. Aku nutup nyeramai wong sugi-sugi. Sebab ini penting. Nah yo, jalan nasihat kepada turuti. Itu Rasulullah. Itu sistem dan metodologi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan keterangan yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hama malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.